Para ibu dan azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu sering ana nasihatkan di banyak kelas. Tatkala lulus itu titik-titik yang paling rawan. Mungkin bukan lulus di sini, karena lulus di sini masih mau lanjutkan. Tapi setelah lulus S1, S2, S3, steler. Ini setelah lulus dan siap untuk terjun ke lapangan, tatkala itulah keikhlasan kita benar-benar diuji sebagai penuntut ilmu. Maka ana sering nasihatkan ya akhwan. Pertama, yang dijadikan pertimbangan kalau setelah lulus dan siap untuk memilih pesantren mana kita akan ngajar, pertama, pilih salah satu dari 3. Dan jangan pilih yang keempat kecuali antum punya hujah di hadapan Allah, bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di padang mahsyar. Pertama, pilihan yang pertama, antum pulang ke kampung halaman, babat alas di kampung halaman, karena mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita dakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang terdekat. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita sampaikan ilmu kepadanya. Kita di sana ngajar, di sini ngajar, di tempat lain juga ngajar. Orang yang paling berhak untuk kita sampaikan ilmu kepadanya adalah orang-orang dekat kita. Bapak, ibu, paman, bibi, ponakan, kerabat, tetangga kanan dan kiri. Pulanglah ke kampung halaman. Meskipun kampung halaman antum di dasar laut, meskipun kampung halaman antum di puncak gunung, di sana mulailah menata dakwah, mulailah untuk kembali, mulailah untuk ini berjuang menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Apabila pilihan ini tidak memungkinkan, berat Ustaz, terlalu berat medan dakwah kalau di sana, saya belum siap. Oke lah, khair. Kalau memang medan di kampung terlalu berat dan tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa pulang, maka menetaplah antum di pesantren ini. Karena pesantren ini adalah pesantren yang paling berhak untuk antum mengabdikan ilmu. Karena di sini antum belajar. Karena di sini antum belajar. Bosan Ustaz? Khair insyaallah, enggak ada masalah. Bosan Ustaz, air asin terus? Khair insyaallah, enggak ada masalah. Saya pingin daerah yang lain, pingin cari pengalaman, pingin ngerti daerah lain, pingin ngajar di pesantren lain. Kami enggak menolak ya kawan. Tapi saya punya satu syarat. Cari pesantren yang menjanjikan fasilitas yang paling sedikit. Ini 5 juta, ini 50 juta, ini misalkan 2 juta, ini 1 juta, ini 500.000. Lah pilih yang 500.000 itu. Ini di sana dikasih fasilitas rumah 2 lantai, ini rumah setengah lantai, ini rumah 1 lantai. Lah pilih yang setengah lantai tadi. Di sana ini rumahnya pakai granit, yang sini pakai keramik biasa, yang sini pakai plesteran, yang ini pakai tanah. Lah pilih yang pakai tanah itu. Pilih ya akhwan. Dari semua yang menawari antum, pilih pesantren yang menjanjikan dunia paling sedikit. Karena itulah titik keikhlasan. Karena kalau pulang ke sana ya akhwan, itu benar-benar ikhlas lillah, harapin dole opo. Kalau mau cari uang bisa saya ke pesantren A, tapi kita ke pesantren B karena di sana benar-benar gurunya nggak ada, benar-benar mesakne, benar-benar apa, kita babat alas di sana. Dan jangan pilih yang lain kecuali untuk sebuah kemaslahatan besar yang antum nanti kalau ditanya oleh Allah di padang mahsyar antum mampu jawab. Gambarkan ya akhwan,
kalau antum berada di padang mahsyar nanti, di peradilan agung, di hadapan hakim agung Allah Subhanahu wa taala, di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan yang la yakhfa alaihi syai', tidak ada satupun yang tersamarkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti peradilan agung itu Allah bertanya, wahai hambaku, tatkala kamu lulus Al-Furqan, kemudian kamu ditawari banyak pesantren untuk ngajar, kenapa kamu milih di pesantren A? Kalau nanti antum mampu jawab pertanyaan itu, silahkan milih pesantren apapun. Tapi kalau kira-kira nggak mampu jawab pertanyaan itu, hati-hati. Ini perkara besar, ikhwan. Keikhlasan ini perkara besar. Mampukah kita nanti di hadapan Allah mengatakan, karena di pesantren A gajinya lebih gede, Ustaz? Mampu ngomong begitu di hadapan Allah? Karena di pesantren A rumahnya 2 lantai, Ustaz. Kok Ustaz? Karena di pesantren A rumahnya 2 lantai, ya Allah. Mampu mengatakan itu di hadapan Allah nanti di padang mahsyar? Karena di sana dikasih fasilitas roda 4, ya Allah. Mampu mengatakan itu nanti di hadapan Allah? Tidak. Tidak ada seorang hamba pun mampu mengatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dipojokkan kita di peradilan itu nanti gara-gara sikap kita sekarang di dunia. Masalah keikhlasan bukan masalah yang remeh, ya kawan. Ini masalah titik pokok segalanya. Ini masalah titik pokok segalanya.